Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nas? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap selalu menjaga kesehatan serta menjalani protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dari sel. Dan pertemuan kita pada hari ini akan melanjutkan materi tentang sel, khususnya akan membahas lebih dalam lagi tentang struktur dan fungsi organel sel. Ya, kemarin sel terbagi menjadi berapa, Nak? Ya, kemarin sel terbagi menjadi dua ya, ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dan dari masing-masing organel sel hewan dan sel tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, kemarin di organel sel hewan dan sel tumbuhan, ada yang ingat apa saja organelnya? Ya, kemarin ada yang namanya lisosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma halus dan kasar, dan masih banyak lagi lainnya yang akan kita bahas semuanya pada malam hari ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu tadi struktur dan fungsi sel. Sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan termasuk ke dalam golongan sel eukariotik. Nah, pada dasarnya sel sendiri itu digolongkan menjadi sel eukariotik dan juga prokariotik, di mana sel eukariotik itu merupakan sel yang memiliki membran sel, yaitu yang terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran sel, contohnya pada bakteri dan juga alga hijau biru. Nah, di mana di sini bisa dilihat pada tabel, di sini ada sel prokariotik dan di sini ada sel eukariotik. Nah, sel eukariotik memiliki membran nukleus, memiliki plastida, dan juga memiliki nukleus. Nah, kemudian sel prokariotik tidak memiliki membran plasma, membran plastida, dan juga nukleus. Kemudian, sel prokariotik juga tidak memiliki plastida, sedangkan sel eukariotik ada yang memiliki plastida dan juga ada yang tidak memiliki plastida. Kemudian, sel prokariotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Sel prokariotik juga tidak memiliki badan Golgi, sedangkan sel eukariotik memiliki badan Golgi. Kemudian, sel prokariotik dan eukariotik memiliki DNA, RNA, histon, serta pigmen. Bisa dilihat pada tabel, Nak, ya. Nah, selanjutnya, struktur sel hewan. Nah, kemarin kalian sudah sedikit membahas tentang struktur dari sel hewan, di mana pada sel hewan itu memiliki mikrofili, kemudian juga memiliki membran plasma, memiliki sentriol, perioksisom, lisosom, kemudian terdapat juga ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, ada sitoplasma, kemudian ada nukleus atau inti sel, ada nukleus, anak inti sel, ada membran inti, retikulum endoplasma halus, serta sitoskeleton, filamen aktin, dan badan Golgi. Kemudian selanjutnya ada sel tumbuhan. Ya, dari bentuknya berbeda untuk sel hewan dan juga sel tumbuhan. Tadi di sel hewan ada yang namanya makrofili, Nak, ya nih. Bisa diperhatikan dulu gambarnya. Nah, ini untuk sel tumbuhannya. Di mana pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, pada sel hewan tadi tidak memiliki dinding sel hewan juga tidak memiliki kloroplas, kemudian sel tumbuhan juga memiliki nukleus, badan Golgi, membran plasma, vakuola. Nah, vakuola ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, terdapat juga ribosom, mitokondria, sitoplasma,
perioksisem, sitoskeleton, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dan juga lisosom. Nah, jika dilihat dari kedua gambar sel hewan dan juga sel tumbuhan, itu sudah terlihat ya, bahwa sel hewan tidak memiliki dinding sel dan juga tidak memiliki kloroplas, serta tidak memiliki vakuola, di mana dinding sel, kloroplas, dan vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Nah, struktur dan fungsi sel. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional kehidupan yang tersusun atas bagian-bagian sel meliputi membran sel, nukleus atau inti sel, sitoplasma, serta dinding sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel yang membatasi sel disebut membran plasma dan fungsinya sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel atau aktivitas sel atau metabolisme dan respirasi sel. Bersifat semi-permeabel dan selektif permeabel. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran sel bersifat semi-permeabel itu dia bisa dilewati oleh zat-zat yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan metabolisme sel ataupun respirasi sel. Kemudian sifatnya selektif permeabel, ini di mana membran sel tersebut selektif atau hanya sel-sel yang dibutuhkan oleh organel sel saja yang bisa melewati membran sel. Misalnya, sel membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak untuk respirasi sel, sedangkan di sana juga ada karbon dioksida. Tapi karena sifat membran sel tersebut bersifat selektif permeabel, maka hanya oksigen saja yang dapat masuk karena itu yang dibutuhkan untuk respirasi sel. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar dari membran sel. Diperhatikan gambarnya. Nah, ini apa sih? Atau kok bentuknya seperti ini? Ya, akan kita bahas. Bisa dilihat bagian yang ini, bagian yang ini. Ini disebut dengan protein integral. Nah, protein integral ini terletak di antara dua fosfolipid. Fosfolipid yang mana sih? Ya, jadi fosfolipid bagian yang ini dan juga yang ini. Ini namanya fosfolipid. Ingat ya, protein integral ada di antara dua fosfolipid. Nah, kemudian bagian yang berwarna kuning ini, ya, ini adalah kolesterol. Kemudian bagian ini atau protein porifer ini terdapat pada salah satu bagian fosfolipid. Kalau dia ada di bagian atas, ya di bagian atas saja. Kalau dia ada di bagian bawah, ya ada di bagian bawah saja. Dia hanya berada di salah satu bagian fosfolipid. Kemudian, yang berwarna hijau ini, ini namanya glikolipid. Nah, ini yang kuning tadi kolesterol. Nah, kemudian di bagian ujung dari membran sel ini terdapat juga protein channel. Ya, ini. Kemudian di tengah-tengah fosfolipid ini terdapat yang namanya protein globular atau itu protein yang terdapat di bagian atas fosfolipid. Nah, kalau yang protein porifer tadi di bagian bawah, protein globular itu terdapat di bagian atas. Kemudian protein integral itu ada berada di antara kedua fosfolipid. Nah, kemudian ini disebut dengan glikoprotein. Nah, di bagian bawah sini, ini ada yang namanya surface protein. Kemudian ini, ya, ini merupakan protein integral. Nih,
protein integralnya. Kemudian di sini ada fosfolipid yang di bagian bawah ini, Nak. Nih, ya, di bagian bawah itu sifatnya hidrofobik atau sukar air. Sedangkan yang bagian atas ini sifatnya hidrofilik atau suka dengan air. Nah, kemudian yang di bagian glikoprotein tadi ini kan tadi glikoprotein, sedangkan ini itu adalah karbohidrat. Nah, fosfolipid itu merupakan fosfolipid bilayer itu merupakan gabungan dari dua fosfolipid, ya. Nah, fosfolipid sendiri itu dia terbagi atau terbentuk ada ini bagian kepalanya dan ini bagian kakinya atau bagian ekornya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, Nak, ya. Dan sifat dari membran sel tadi bersifat permeabel ataupun selektif permeabel. Nah, ini membran sel pada sel prokariot apabila diberikan gram positif maka bentuknya seperti ini, terlihat peptidoglikan, kemudian dinding sel, membran sel, serta protein. Kemudian dinding sel yang diberi gram negatif itu yang terbentuk adalah lipopolisakarida. Nih, lipopolisakarida. Kalau yang gram positif tadi peptidoglikan. Nah, kemudian terbentuk dinding sel. Dinding selnya ada yang namanya membran bagian luar dan juga gel perisplastik. Kemudian ada membran plasma. Nah, ini struktur membran sel. Mengapa tersusun dalam bentuk lipida bimolekul atau apa peran protein yang tersebar secara asimetri? Mengapa perlu berasosiasi dengan glukosa? Ya, nanti akan kita bahas. Di mana susunan lipida, yang bagian atas ini, Nak, kepalanya ya, susunan lipida, itu terdiri dari gliserol yang bersifat hidrofilik. Ingat, hidrofilik itu suka dengan air. Kemudian sifatnya polar dan terletak pada bagian kepala. Kemudian yang bagian ekor ini asam lemak atau hidrokarbon bersifat hidrofobik, tidak suka air, sifatnya non-polar yang terdapat pada bagian ekor. Yang kedua itu ada nukleus atau inti sel, di mana selubung nukleus melingkupi nukleus dan memisahkan isinya yang disebut nukleoplasma dari sitoplasma. Di mana sitoplasma itu merupakan cairan sel, ya, Nak. Nah, selubung ini terdiri dari dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Membran luar dan dalam selubung nukleus dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Selubung nukleus memiliki jumlah pori yang berdiameter sekitar 100 nanometer dan pada bibir setiap pori kedua membran selubung nukleus menyatu. Nah, ini gambar dari nukleus atau inti sel. Sudah pasti letaknya di bagian tengah, ini nukleus. Kemudian di dekat nukleus ada namanya kromatin. Ini nanti berperan dalam proses reproduksi sel. Nah, ini untuk pori-porinya tadi, nah ya, yang besar ini, yang besarnya kurang lebih 100 nanometer. Kemudian bagian-bagian nukleus, ya. Bagian-bagian nukleus itu ada yang namanya nukleolus atau anak inti sel, di mana nukleolus tidak bermembran, berupa benda kecil, jumlahnya bisa satu ataupun lebih, tersusun dari RNA, protein DNA yang membentuk RNA ribosom. Jadi nukleolus ini merupakan tempat materi genetik yang ada di dalam suatu sel. Kalau fungsi dari nukleus untuk mengatur seluruh kegiatan sel atau aktivitas sel, kalau nukleolus ini berisi tentang materi genetik. Nah, fungsi sendiri nukleolus, sintesis RNA ribosom, mengontrol pengadaan kromatin. Jadi, reproduksi sel juga dipengaruhi oleh nukleolus, karena sifatnya yang sebagai tempat materi genetik. Nah, bagian-bagian dari nukleolus
Yang pertama ada nukleoplasma atau biasa disebut dengan matriks, berisi cairan inti bersifat gel yang berisi ion-ion, protein, enzim, nukleotida, benang-benang kromatin. Nah, ini berfungsi untuk reproduksi sel. Protein inti terdapat histon. Di dalam histon juga terdapat nukleosom. Kemudian terdapat nukleotida, ada DNA dan RNA, benang-benang kromatin, untaian nukleotida DNA polimer berasosiasi dengan nukleus. Kemudian untuk membran inti tersusun dua lapis lipida bimolekul, yaitu inner dan outer membran. Kemudian outer membran menjulur membentuk retikulum endoplasma. Berpori untuk pertukaran zat, fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Ya, sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam sel, kecuali dalam inti dan organel sel ya. Di dalam inti organel sel tidak terdapat sitoplasma karena nukleolus itu sudah memiliki cairan sendiri. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan juga tidak cair. Kalau kita bayangkan sifatnya tidak padat dan juga tidak cair, itu sifatnya seperti gel. Ya, nah ya, seperti gel, dibilang padat tidak, dibilang cair juga tidak. Itu sifat dari sitoplasma. Kemudian sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan juga protein. Nah, jadi seluruh organel sel itu terdapat di dalam sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel seperti retikulum endoplasma halus dan kasar, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, sitoskeleton, kemudian terdapat juga lisosom, ribosom, dan masih banyak lagi organel-organel yang dimiliki oleh sel. Yang pertama kita bahas itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, ada yang kasar dan juga ada yang halus. Retikulum endoplasma merupakan pertukaran selubung nukleus yang terdiri dari jaringan, saluran membran, dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar yang disebut REK dan retikulum endoplasma halus yang biasa disebut REH. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli oleh ribosom. Ya, disebut kasar karena ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Nah, jadi untuk membedakan antara REK dan REH itu bisa dilihat dari ada tidaknya ribosom. Ya, nah tadi yang retikulum endoplasma kasar itu yang ditempeli oleh ribosom. Yang retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom, bisa dilihat. Ini bentuk dari retikulum endoplasma. Nina ya. Nah, ini untuk retikulum endoplasma halus, dia tidak ditempeli ribosom, sedangkan yang ini, nah yang bintik-bintik itu ribosom, nah ya, nih, yang bintik-bintik ini ribosom, ini terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya badan Golgi adalah sekelompok kantong vesikula pipih yang dikelilingi oleh membran. Fungsi dari badan Golgi antara lain membentuk kantung-kantung vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan juga membentuk akrosom pada spermatozoa. Ini fungsi dari badan Golgi. Nih, bisa dilihat pada gambar.
yang nomor 1 ini merupakan nukleus, kemudian nomor 2 ini pori dari nukleus. Nah, tadi yang besarnya kurang lebih 100 nanometer, kemudian nah ini retikulum endoplasma kasar itu yang ini, yang berwarna orange yang ditempeli oleh ribosom. Nih. Jadi itu kan ada yang berwarna orange, itu merupakan retikulum endoplasma kasar, dan yang berbintil-bintil berwarna ungu itu adalah ribosom. Kemudian di sini terdapat retikulum endoplasma halus nih yang warnanya pink dan tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian juga ada protein yang ditranspor melalui vesikel transpor. Dari vesikel transpor diterima oleh badan Golgi. Kemudian di nomor 9 ini di bagian sini ada yang namanya bagian cis dari badan Golgi. Kemudian nomor 10 di bagian sini ini bagian trans dari badan Golgi, dan yang 11 itu ada cis nih, sistane badan Golgi. Jadi kurang lebih bentuk dari retikulum endoplasma kasar dan badan Golgi itu mirip, namun untuk yang retikulum endoplasma ingatlah konsepnya itu ditempeli oleh yang namanya ribosom. Sedangkan badan Golgi tidak ditempeli oleh ribosom. Bentuknya bisa dikatakan meliuk-liuk seperti ini. Enak ya. Ini perhatikan, ini REK, ini REH, dan ini badan Golgi. Nih, bentuk dari badan Golgi. Bisa diperhatikan ya bentuk dari badan Golgi. Jadi kalau ada organel sel atau sel hewan maupun sel tumbuhan yang bentuknya seperti ini sudah dapat dipastikan itu adalah badan Golgi. Selanjutnya ada ribosom. Di dalam sel, ribosom ini berupa bintil-bintil yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ya, ribosom berupa organel kecil berdiameter 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan juga protein. Ribosom terdapat pada semua sel hidup. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari ribosom ini adalah untuk mensintesis protein. Jadi, sintesis di dalam sel itu disintesis oleh ribosom. Ya. Kemudian ada lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Sel menggunakan kembali subunit molekul yang sudah diuraikan oleh lisosom. Bergantung pada zat yang diuraikannya, lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Organel ini dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Ini untuk lisosom. Nah, ini bentuk dari lisosom. Bentuk dari lisosom itu bentuknya bulat, ya bisa diperhatikan. Itu dia biasanya berada di antara mitokondria. Kira-kira gambar yang nampak pada layar ini gambar sel apa, Nak? Ada yang tahu? Ya, itu merupakan gambar dari sel hewan karena pada gambar tidak terdapat vakuola. Jadi bisa ya kalau kalian diberikan gambar, jika diminta hanya membedakan yang mana sih itu sel hewan, yang mana itu sel tumbuhan. Harapannya setelah ini kalian bisa membedakan antara dua sel tersebut. Nah, selanjutnya ada perioksisom dan glioksisom. Perioksisom adalah kantung yang memiliki membran tunggal.
Perioksisom berisi berbagai enzim dan paling khas adalah enzim katalase. Jadi perioksisom ini nanti yang akan mengkatalisis. Katalase mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida. Peroksisom juga berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Jadi perioksisom ini mengkatalisis lemak menjadi karbohidrat. Ya, jadi dirombak. Kemudian glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleuron biji padi-padian. Glioksisom sering ditemukan di jaringan penyimpanan lemak dari biji yang berkecambah. Glioksisom mengandung enzim pengubah lemak menjadi gula. Nah, kalau tadi perioksisom mengubah lemak menjadi karbohidrat, kalau glioksisom itu mengubah lemak menjadi gula. Nah, ya. Kalau peri itu mengubah lemak menjadi karbohidrat, kalau glioksisom itu mengubah lemak menjadi gula. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini untuk perioksisom dan glioksisom. Ya, biasanya dekat dengan mitokondria. Selanjutnya ada plastida, dan ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ingat, plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu kromoplas, leukoplas, dan kloroplas. Kromoplas yaitu plastida berwarna karena mengandung pigmen selain klorofil. Ingat, klorofil adalah zat hijau daun. Kemudian leukoplas yaitu plastida yang berwarna putih dan berfungsi untuk menyimpan amilum atau amiloplas, minyak elailoplas, dan protein aleuroplas. Kemudian kloroplas yaitu plastid yang mengandung klorofil. Nah, ini yang berfungsi dalam proses fotosintesis, itu ada kloroplas. Nah, selanjutnya mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi. Ingat ya, nak, mitokondria adalah organel penghasil energi dan di dalam satu sel itu terdapat banyak mitokondria. Membran dalam membagi mitokondria menjadi 2 ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Ruang intermembran merupakan ruangan di antara membran luar dan membran dalam. Matriks mitokondria merupakan ruang yang diselubungi oleh membran dalam. Nah, bisa dilihat struktur dari mitokondria, ya, nak, yang bentuknya seperti bisa dikatakan seperti biji kacang merah yang di tengahnya beralur seperti ini, itu udah dapat dipastikan itu adalah mitokondria yang fungsinya adalah menghasilkan energi. Di mana matriks mengandung enzim untuk siklus Krebs dan oksidasi asam lemak. Matriks juga banyak mengandung protein dan DNA, ribosom, dan beberapa jenis RNA. Nah, bisa dilihat secara detail, ini adalah membran luar, kemudian dilindungi juga oleh membran dalam. Kemudian di bagian tengah dari mitokondria yang bentuknya beralur, ya, di bagian pinggirnya itu namanya krista. Kemudian di bagian di antara krista dan juga membran dalam itu terdapat ruang intermembran ini. Kemudian yang bagian paling tengah ini itu terdapat matriks, di mana matriks tadi mengandung enzim untuk siklus Krebs dan oksidasi asam lemak, ataupun juga di dalam matriks banyak mengandung protein, DNA, ribosom, dan beberapa jenis RNA lainnya. Nah, ini mitokondria. Ingat ya, nak, kalau di organel sel atau di dalam sel hewan ataupun tumbuhan yang bentuknya seperti ini itu adalah mitokondria. Nah, ini bentuk dari plastida tadi. Nih, plastida itu paling banyak terdapat pada daun. Nih. Pada daun, di mana di daun itu nanti ada stomata yang fungsinya sebagai pertukaran oksigen dan juga CO2. Nah, ini bentuk dari kloroplas. Kalau kalian ngelihat sel tumbuhan, kemudian ada yang gambarnya seperti ini seperti ini merupakan kloroplas.
Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ingat, plastida hanya organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu kromoplast, plastida berwarna, leukoplast. Tadi ini udah ya. Nah, selanjutnya vakuola. Vakuola ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola berasal dari kata bahasa Latin vacuolum yang berarti kosong, yang dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Ukuran sel tumbuhan diperbesar dengan menambahkan air ke dalam vakuola sentral tersebut. Vakuola sentral juga mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan juga limbah metabolisme. Vakuola ini kalau pada sel tumbuhan ini biasanya ukurannya lebih besar daripada nukleus. Ini bisa dilihat pada gambar nih. Selanjutnya sentriol, nah ini berfungsi biasanya pada reproduksi sel. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel daerah dari sitoplasma yang melekat dengan nukleus. Sentriol berupa kumpulan mikrotubuls yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis ataupun meiosis. Dari sentriol memancarkan benang-benang gelendong pembelahan sehingga kromosom akan terjerat pada benang tersebut. Melalui benang gelendong ini, nantinya tiap-tiap kromosom berjalan menuju kutub masing-masing. Nah, untuk sentriol ini akan kita pelajari lebih dalam fungsinya pada reproduksi sel. Tapi untuk sel hewan maupun sel tumbuhan ini terdapat sentriol karena berfungsi untuk reproduksi sel atau memperbanyak sel. Nah, sitoskeleton. Sitoskeleton itu merupakan rangka dari sel. Jadi tidak hanya tubuh saja yang memiliki rangka, tetapi sel juga memiliki rangka yang disebut dengan sitoskeleton. Tersusun dari 3 jenis serabut yang mendukung fungsinya, yaitu ada mikrofilamen, kemudian ada mikrotubul, dan ada filamen intermediate. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya tentang organel-organel sel. Ini tadi udah sentriol, sitoskeleton. Selanjutnya, mikrofilamen tadi. Mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin. Mikrofilamen berdiameter 5-6 meter nanometer, sehingga untuk menggantikannya harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi untuk melihat mikrofilamen itu menggunakan alat bantu, namanya mikroskop elektron. Kemudian ada mikrotubul. Mikrotubul dapat membentuk sitoplasma berupa sentriol, silia, dan flagel. Sentriol berbentuk silindris dan disusun dari mikrotubul yang tersusun sangat teratur. Mikrotubul mempunyai fungsi mengarahkan gerakan-gerakan komponen sel, mempertahankan bentuk sel, serta membantu pembelahan sel saat mitosis. Ini juga kita dalami pada reproduksi sel. Selanjutnya, filamen intermediate. Filamen antara adalah rantaian molekul protein yang berbentuk untaian yang saling melilit. Filamen ini berdiameter 8-10 nanometer. Disebut serabut karena berukuran di antara ukuran mikrotubul dan mikrofilamen. Serabut ini tersusun atas protein yang disebut vimetin. Fungsi sitoskeleton adalah memberikan kekuatan mekanik pada sel, kemudian menjadi kerangka sel, serta membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian yang lainnya. Ini fungsi dari filamen intermediate atau sitoskeleton. Nah, ini bentuk dari sitoskeleton. Nah, ini untuk membran selnya. Nah, tadi yang bentuknya seperti biji kacang merah dan di dalamnya beralur, ini apa namanya? Iya, itu adalah mitokondria. Nah, ini kan membran sel, ya, bisa dilihat pada gambar. Ini membran sel. Nah, di bagian membran sel di sini ada namanya mikrofilamen. Kemudian lebih dalam lagi ini ada mikrotubul dan ini adalah filamen antara. Selanjutnya dinding sel. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat pektin.
Pada sel dewasa, dinding sel tersusun dari bahan selulosa yang bersifat kaku. Jadi, kalian bisa membayangkan sel hewan maupun sel tumbuhan, misalnya kita ambil contoh pada sel tumbuhan, karena hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, di mana ketika kacang hijau masih dalam bentuk kecambah, dengan kacang hijau pada bentuk pohon, pasti itu sangat berbeda, di mana yang kecambah itu sangat mudah untuk dipatahkan, sedangkan pada pohon kacang hijau yang sudah dewasa itu sulit untuk dipatahkan, itu karena bentuk dari dinding selnya, di mana yang mudah tersusun dari zat pektin dan yang sudah tua itu tersusun dari selulosa yang bersifat kaku. Pada dinding sel terdapat bagian yang tidak menebal, yaitu bagian yang disebut noktah. Plasmadesmata berupa juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. Jadi di dinding sel juga itu terdapat transport zat melalui plasmadesmata. Di sana zat-zat yang dibutuhkan untuk metabolisme sel dan respirasi sel juga bisa melewati dinding sel baru masuk ke membran sel. Dinding sel juga mengatur tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel, disebut dengan tekanan turgor. Ya. Jadi fungsi dinding sel juga mengatur keluar masuknya air. Apabila kelebihan dikeluarkan, apabila kurang maka air akan masuk, kurang lebih seperti ini skema dari dinding sel. Nah, ini adalah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Sel hewan juga tidak memiliki plastida. Kemudian sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Kemudian sel hewan memiliki sentrosom, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Tumbuhan, zat berupa lemak dan glikogen. Timbunan zat berupa lemak dan glikogen pada sel tumbuhan, timbunannya berupa pati. Kemudian sel hewan itu bentuknya tidak tetap, sel tumbuhan itu bentuknya tetap. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan bentuknya. Karena pada sel hewan itu ada sel yang bersel satu ataupun bersel banyak, kayak amuba itu kan dia bisa berubah-ubah bentuk. Kemudian pada sel hewan tertentu memiliki vakuola ukurannya kecil dan terdapatnya sangat sedikit. Itu misalnya yang memiliki vakuola pada amuba, paramecium, hewan-hewan bersel tunggal itu memiliki vakuola. Jadi untuk sel tumbuhan memiliki vakuola ukurannya besar dan banyak. Jadi pada satu sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang besar-besar dan juga banyak, karena vakuola itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan itu hanya terdapat pada sel hewan tingkat rendah atau yang bersel tunggal. Vakuolanya itu ada vakuola makanan dan juga ada vakuola kontraktil yang berfungsi untuk memakan makanan dan juga proses metabolisme atau pencernaan makanan. Bisa diperhatikan tabelnya. Ya, jadi demikianlah pertemuan kita pada kali ini yang membahas tentang struktur sel. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian tentang struktur dan fungsi dari organel sel. Ya, jadi demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.